Gatsby itu yang buat rambut itu loh, minyak rambut. Ini ya om please. Oke, rusak, aduh, rusak. Ini kan tempatnya Ziko dan Dipo latihan ya. Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami itu model-model orang yang suka sedan mewah besar, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba Bung Fitra beli S-Class W221. Itu harusnya buat kami yang lebih cocok pakai begituan, bukan dia, ya. Nah, pada video ini kami terpaksa harus nyela mobil ini karena ini adalah miliknya Bung Fitra. Sayang sekali. Ini kuncinya udah ada di kantong. Seperti ini, mirip persis sama kunci Mercy ML kami. Dan langsung aja kita cela-cela. Ini nggak bisa buka bagasinya nih. Belum bisa, tahun segitu belum bisa. Hah? Rusak ya, rusak? Aduh, nih jangan ngasih ke orang yang salah nih. Nggak bisa, elektrik aja belum. Ini bisa dibuka tapi? Oh, bisa. Oke. Pengen tahu Om Mobi bakal nyala apa? Nutupnya gini. Oh, nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak ada, emang nggak ada. Nggak ada elektrik door, back door-nya. Lihat ban serepnya, masih ada apa nggak? Ada loh. Ditutupin karpet lagi ban serepnya. Iya, itu saya yang nutupin karpet, tapi sebel banget sama karpet Gatsby tadi. Apa karpet Gatsby? Ini karpet Gatsby mereknya. Merek parfum. Nih ya, ini ada gantungannya. Ini. Oh iya, ini buat gantung ya. Where have you been? Kemana aja? Tahu, pura-pura nggak tahu aja. Heran. Nih warnanya beda nih bodinya nih. Lah ya emang itu kan cat dasar, nggak dicat sewarna body. Terus udah gitu ini udah ngondoy lagi nih. Nih. Oke. Pakai keranjangin apa itu ya kan? Oke, ini mestinya tegang kan nih? Masih tegak gini tuh. Nggak tegang nih. Ngaceng begini. Ya? Oke, ini udah agak lemah, mesti diganti ininya. Oke. Terus ini ya, kalau full spec, ini tuh ada tonjolan lagi di sini. Lemari es. Kulkas. Ini bukan yang full spec. Entry level ya? Ini entry level dari flagship. Entry level Indonesia. Entry level Indonesia. Ya? Kalau di Eropa ada yang lebih entry level lagi. Disedot masih bisa. Pintu juga bisa disedot, Om. Harusnya dia udah nyedot Enggak, gitu. Dia ada dua posisi, Om. Nih, satu posisi ini. Iya, posisi belum nggak kenceng. Habis itu ada satu posisi lagi, kliknya denger ya. Ya. Bukan kesalahan mobilnya, emang setelannya seperti itu. Coba yang ini. Oh, ini enggak. Coba kalau pelan banget. Nggak bisa juga, ada satu klik lagi. Nah, itu. Yang suatu saat akan rusak dan biayanya tinggi. Udah rusak belum? Suatu saat akan rusak dan biayanya tinggi. Artinya saya harus siap-siap ya kan? Buat belanja vakum door. Ada lagi yang kami sampaikan tadi di video Bung Fitra sebelumnya, ini cek channelnya Fitra Eri untuk review dia mengenai ini. Nah, karena video ini hanya sekedar bukan roasting ya, tapi emang saya yang minta untuk cari kesalahan atau potensi kesalahan dari mobil ini ya, supaya bisa saya prepare. Oke, langsung thumbnailnya adalah roasting S-Class Fitra Eri. Oke. Ya, velgnya jelek banget. Iya, standarnya. Ya, ini kalau kami sih udah kami ganti nih. Nah, saya lagi nyari yang 20 inci tapi OEM. Yang jari-jari. Atau 19 inci tapi OEM. Ini ya, tapi ini standarnya. Sekarang kalau beli mobil mendingan kita dapat standarnya daripada dapat velg modifikasi. Ya, tapi ini jelek banget. Ya, tapi itu standarnya. Jelek banget. Standarnya. Banget. Ini cat udah mulai aus nih, kena poles mulu. Iyalah, ya kan? 14 tahun. Dan emang catnya udah dibilang tidak semuanya original. Ya, tadi ketemu di sini tidak original. Yang mana? Nih. Ini kelihatan banget nih. Ini kelihatan banget. Dipegang aja terasa. Oh ya, jadi mungkin pernah keserempet di sini ya. Satu panel di. Ya, lampu kemungkinan sih pecah kalau ada ini. Bisa aja sebenarnya penyoknya di sini. Ya, catnya sebody tapi sebody sepanel ya. Tapi bagian ini ngecatnya jelek. Sunroof nggak panoramik. Ya emang standarnya, bukan karena rusak. Bukan barunya panoramik, karena rusak jadi tinggal setengahnya tuh enggak. Ya, tapi gini Om. Bung Fitra ini pakai S-Class, seneng tiba-tiba kepikiran pakai S-Class itu pasti karena naluri babe-babe yang sangat kuat. Enggak. Ya. Cuman pengen menjawab pertanyaan, bener nggak beli mobil kayak beginian yang usianya udah lumayan berumur,
yang harganya murah itu bisa bikin bangkrut. Tuh jiwa babe-babenya bergejolak Enggak, ngelihat S-Class. jiwa S-Class. Curiosity, Mercedes-Benz. The babe-babe. Enggak harus babe-babe. Babe-babe lah. Nggak harus babe. Mungkin nextnya habis ini kita cari Range Rover yang harganya murah banget. Babe-babe juga. Babe-babe. Nggak, tapi pokoknya ini dibeli cuman pengen tahu kira-kira beli murah, habis itu keluar duit berapa lagi. Oke. Tapi gini loh, S-Class W221 itu dibanding sama rival-rivalnya, LS460 Lexus, Ya, Jaguar, XJ. Jaguar XJ, sama satu lagi BMW seri 7. Ini tuh paling murah. Somehow. Bekasnya. Hah? Iya, bekasnya ya. Kenapa ya? Karena satu, dari barunya dia udah termasuk yang paling murah. Karena dia CKD. Oke, ini CKD. Ini CKD. ada rear entertainment? Nggak ada. Nggak ada. Oke, Nah. lebih murah lagi. Terus kenapa dia bekasnya itu bisa paling murah dari yang lain? Karena dia CKD, harganya itu kompetitif. Dia paling laku di kelasnya, S-Class ini di Indonesia. Jadi rame populasinya. Iya, nah sedangkan mobil lain bisa menjual rarity-nya, kelangkaannya. Seri 7 nggak bisa menjual rarity sih. Makanya seri 7 sebenarnya nggak jauh-jauh amat sama ini harganya. Tapi lebih tinggi loh. Lebih tinggi tetap. Kalau nggak salah ya. Coba cek sendiri deh. Tapi yang jelas kayak Jaguar gitu ya, mereka bisa seenak jidat, apalagi Daimler. Ya, itu kalau itu Jaguar Daimler mah rarity lah yang dipasang ya. Bukan reliability jelasnya. Nah, reliability jelasin. Nah, padahal ini mobil mestinya adalah yang paling nyaman di antara yang lainnya. Mestinya. Bisa jadi enggak. Tapi kita lihat interiornya. Ini roasting ya, bukan. Nggak mau lihat video mesinnya apa? dulu? Oh iya, boleh mesinnya. Nggak 2 kali ya? Nggak. Itu BMW. Berat. Berat ya? Berat. Loh, ini zaman ini pakai spring bagus. Pakai, iya. Nggak usah pakai yang mahal gitu, kalau Anehnya rusak turun apa? sendiri loh. Tadi saya pas di rumah, Hah? dia turun sendiri nih segini. Hah? Sekarang jadi bagus. Mungkin karena panas kali. Udah memuai, besinya menyesuaikan lagi. Sekarang jadi bagus. V6 Ini 3000 tahu cc. apa ini? Itu namanya ecu. Ecunya ditaruh di atas mesin. Aduh. Ya, gimana? Ecu tuh komputer yang biasa kita lindungi ya. Iya. Ditaruh di atas mesin tempat paling panas. Nah, cuman kan insinyurnya Mercy kan bukan yang drop out dari kuliah kan. Udah pasti dia kan punya perhitungan sendiri kenapa dia taruh di situ. Yang pasti dia tidak memperhitungkan hawa-hawa seperti di Indonesia. Yang pasti dia Macet. memperhitungkan bahwa mobil ini juga akan diekspor ke negara tropis. Betul, tapi tropis yang macet. Dia nggak pikir macet. Macet tuh Apa panas. pertimbangannya? Gak tahu, ini aneh sekali. Kenapa? Emang ecu makin dekat makin bagus sama mesin. Cuman Enggak juga. satu keuntungannya Ecu di atasnya. Apa? Keren aja gitu kelihatannya ada begini. Ada heatsinknya ya. Itu aja. Ini kayak ini aqua galon tutupnya. Iya, ini udah patah. Tuh ininya, plastiknya. Oh, dilem aja tuh. Tapi belum bocor. Oh, panas. Tar, broli nggak panasnya? Airnya? Enggak Broli? enggak. Cuman kayak air hangat 50 derajat Celcius lah. Iya, tapi gini nih. Coba jujur, ini kan belinya di Auto High, di mana mobil yang belum sempat dia Cek. consider untuk beli dan belum sempat dia cek. Belum. Oke, tapi sempat dikembalikan lagi ke Auto High untuk minor repair, Iya, betul. ya. Betul. Berarti ada pemolesan gitu-gitu juga di Auto Iya, High. karena Auto High itu sangat baik. Sangat baik, saya nggak minta apa-apa di repair. Tiba-tiba body dipoles, terus Makanya, ini kok bersih sekali gitu. iya, mesin tiba-tiba jadi bersih. Terus habis itu kemarin tuh tirai itu sempat nggak naik, tiba-tiba sekarang tirai udah bisa. Dibenerin sama dia. Iya, at no cost. Luar biasa Auto High. Ya, Nah, beli ini- mobil di Auto High. Ini agak nggak tahu nih. Udah turun ya. Ini sih ini Iya. sebenarnya batas wajar. Enggak, jelek banget sih. Gara-gara dia Jelek banget. Gara-gara ini mobil saya deh kayak gitu. Kata-kata pertama yang jujur. Tutup. Tapi ini terus terang ya, bentuk S-Class ini itu bentuk S-Class yang lumayan bagus dibanding sama generasi sebelumnya. Jadi W220 tuh langsung emang kelihatan kuno begitu di samping ini. Dan W220 itu dia punya lekukan-lekukan yang kayaknya nggak nyambung. Kayak itu kayak masih peralihan dari model klasik gitu loh, belum bisa meninggalkan klasik meja pingpong itu. W140. Tapi ini masih meja pingpong, cuma bagasinya mulai udah meninggi sih. Ya, nah ini nih benar-benar generasi S-Class yang langsung tampilannya sama fiturnya tuh modern, tapi harganya deket ke W220. Iya, Iya kan? dekat W220 sekarang Dan unlock sekali satu harganya. lagi. Apa?
presiden kita Pak Jokowi masih pakai W221. Itu nggak tahu karena anggarannya. Tapi pokoknya masih pakai W221 Ya. dia. Tapi itu beda ya, guard ya, ada guard. Jadi kalau Anda ingin merasa lebih dari presiden, beli W222. Itu lebih tinggi rasanya dari presiden. Oke, kita lihat dalamnya. Gimana kalau kita nyalain dulu mobilnya, terus kita duduk belakang. Ini nyoloknya mana ini? Ih, keyless smart key, langsung dipencet. Sombong sekali. Nih, Injek rem. sudah. Oke. Udah hidup sekarang. AC udah nyala. Udah. Oke, nggak, kita duduk belakang dulu. Oh, nggak mau depan dulu? Oh, di belakang dulu, belakang dulu. Pintu masih nahan, lihat. Kok nahannya nggak enak ya? Ya emang dia nahan. Enggak, nahannya ada kayak kesetnya aneh gitu loh. Ya emang keset. Ya emang nggak kayak sekeset ini harusnya. begini. Memang keset. Kita tes pintu belakangnya. Rian duduk. Ntar tes dulu pintunya. Tuh, kalau ini bukan keset lagi, kayak mau copot rasanya di antara stop-stopnya itu loh. Nih, toeng. Oke. S-Class. Kurang. Nah, Nih, lihat nih. Kalau yang sini kan bos nih. Iya. Ini kan asisten bos. ya, Bos ini Udah bisa tahu, punya kemampuan buat berarti masih nyala, elektrikalnya masih Iya. bagus. Alhamdulillah. Keset nggak? Coba elektrik seat belakangnya nyala nggak? Bentar, masih bisa naik turun nggak kursinya? Oh, tadi udah paling agak ada delay dikit. Oh. Oh my god. Tapi ya, ini kalau dibanding sama S-Class zaman sekarang sih ya, kelegaannya jauh lebih lega S-Class zaman sekarang ya. Iya, tapi gini, S-Class zaman sekarang kenapa bisa kita bilang lega? Sebenarnya secara panjang nggak beda jauh, secara wheelbase nggak beda jauh. Tapi S-Class yang sekarang itu bisa ini tuh sampai ke depan banget. Oh iya, benar. Ini kalau normal kayak gini aja ini udah. Ya. Terus ada kelemahan ini dulu dibanding dengan LS460 juga. LS460 tuh 2+2. Zaman dia ya, 2+2, dan ada leg rest-nya. Jadi ada Ini nggak ada leg rest. AC dual Makan zone. siang kita. Iya, belakang dual zone. Hebat. Masih nyala nggak? Ini ventilasi dari pilar B masih nyala. Nah ini tirai yang tadinya nggak nyala om. Nah sekarang ternyata cuman mungkin sikringnya aja atau apa atau modulnya. Nah itu dia. Jadi ini nyangkut karena ini dia nyangkut sama ininya. Itu karena magnetnya itu kayaknya udah diganti. Ini mekanismenya Iya. tuh mestinya ini nih. Ini mekanismenya ini mestinya. Tapi diganti pakai magnet. Diganti pakai magnet. Sebagai magnet. Jadi dia ada gap. Nah, gapnya ini Ketinggalan. kan presisi kan mobil ini kan. Ketinggalan. Jadi Ya, harus- ya, ya. Kalau kami ngejawabnya biasanya untuk safety itu. Enggak, kalau saya kan emang nggak apa-apa mobil ini dicela supaya tahu perbaikannya mesti apa aja. Oke, ini nggak ada tirai ya? Nggak ada. Nggak ada Ini model yang privacy basic, ah. itu. Ini nggak ada tombol-tombol lagi di sini. Nggak ada. Ini ada cup holder. Iya, harusnya cetek ini ya. Iya, harusnya cetek ini. Ini udah mulai botak. Kok Coba bisa deh. nggak jalan sih? Nah, ini mekanisme simple gitu. Nanti nanya ke Mercy mesti ganti apanya? Ini ngunci ini. Iya. Oh, bisa ditarik. Bukan ngunci di sini nih, di magnet tambahan nih. Apa magnet tambahannya harusnya dicopot terus biar Iya, ini bisa maksimal? Cuman ininya kayaknya Udah patah. mulai botak. Udah mulai botak Hmm. kayaknya. Tapi nanti copot aja deh, coba. Oke, terus kalau kualitas jok sih kayaknya masih oke nih. Gila kulitnya durable banget Iya, Mercy. kulitnya kuat banget ini. Durable banget. Iya, tahan sampai sekian lama itu. Ada gantungan, pegangan, lampu. Jadi kalau tangan kita normal ukurannya kita pegangan di sini om. Kalau nggak terlalu takut-takut amat kita taruh jari aja di sini. Krik krik krik. Ya, oke. Ini duduk belakangnya bagus ya, lega ya, tapi Tapi apa? Mana yang rusak? enggak, ini masih Kan tugasnya Om Obi cari yang rusak. kayak pendingin. Ih, asbak kanan kiri om. Mana? Asbak. Iya. Aduh, kok kelihatan. Jangan pemanas dong. Pendingin Nggak aja. mau tahu masih hidup apa enggak. Oke. Iya kan? Masih? Coba Pendinginnya dong. masih? Enggak, panasnya. Nggak mau, nggak bakal Lah, kenapa dipakai juga. emang? Panas, orang sekarang lagi panas.
Oh, mobilnya coba pemanas. Nggak usah. Oh. Tapi kalau pemanas pendingin zaman dulu ya, nggak se-ekstrim dan sekuat zaman Iya. sekarang ya. Ini cukup lama untuk nyampe ke punggung dinginnya. Tapi ini mobil diskriminatif. Kenapa? Yang depan cuma dikasih pemanas. Pendingin cuma Pendingin buat cuma di belakang, iya. Depan Nggak. cuma ada pemanas. Somehow itu mengenai pemanas pendingin ya, di mobil-mobil yang dijual lokal di Indonesia, itu agak-agak aneh. Banyak yang cuma dikasih pemanas doang, pendinginnya nggak dikasih. Iya. Padahal kita butuh sekali. Kalaupun cuma satu, ya mendingan pendingin aja daripada pemanas. Iya. Ini headrest bisa dijatuhin dari depan nggak? Bisa. Ada tombol. Buat bangunin bosnya. Coba kita Coba, lagi tidur kita nih. Tuh masih bisa kan? Tapi begitu dia tidur, ininya nggak terlalu rendah-rendah amat. Iya, Masih bisa dipakai tidur begini. Kalau mau naikin lagi gimana? Ini ya? Oh iya. Masih jalan lagi. Sekali aja. Masih jalan. Iya. Yang tengah nggak bisa ya? Manual nggak? Ini pasti ada caranya nih, yang tengah nih. Apa mati yang tengah? Naik turunnya juga. Harusnya main juga deh yang tengah. Naik Apa? turun ada. Enggak. Yang tengah enggak. Yang tengah nggak ada elektrik lah, nggak ada pengaturnya di mana. Oh nggak, dia cuma maju mundur. Lah enggak, gimana nggak ada pengaturnya? Ini kan ada ini ke belakang juga sama, dan ada lubangnya di belakangnya. Harusnya kayaknya ikut main kalau begitu itu dipencet. Mestinya ya. Coba-coba kita pencet lagi. Mestinya main nggak sih? Mestinya Sebenarnya main. harusnya main nggak sih? Ini tuh fungsinya biar kalau driver lagi sendirian mau ngeliat Bisa belakang, bisa ngeliat jelas di belakang. Ya orang ada rumahnya harusnya Oke, main. nanti tanyain ke Oke, rusak. Aduh, rusak. Oke, tanyain ke Mercy ya tentang yang ini. Oke, kita ke depan sekarang. Tegakin dulu itunya. Kenapa sih tegakin dulu? Biarin aja biar bagus. Kita pakai seatbelt dulu biar ngerasa aman dan nyaman. Begitu duduk sini langsung sadar. Dia kan kursinya ada apa namanya, opening apa? Ada nggak tahu. Comfort open. Kalau BMW sih bilangnya comfort access. Iya, jadi ini kalau dia posisi mundur sekali dan setirnya naik. Kalau kita masuk mobil nyalain mesin baru dia maju lagi, setirnya di posisi memori dan Ya, setirnya akan turun ya. Itu di Toyota juga ada dulu. It's okay, tapi masih bekerja kan di sini. Masih bekerja, ini juga teleskopiknya masih bekerja normal. Dan ini sangat mengganggu sekali ya, layar yang udah rusak ini. Iya, betul. Sangat Betul. mengganggu ini. Dan tahu nggak kalau kita ganti layarnya berapa ke Mercy? Berapa? Ini dua ini, Hah? 64 juta. Wah. Makanya saya lagi cari alternatif karena ini bukan LCD-nya yang rusak. LCD-nya masih bagus semua, cuman kayak Ini ada kayak lapisannya, layernya aja gitu, layernya, kebakar iya. atau kepanasan atau Tapi haus. kemarin pas saya storyin, ada tuh dari SPD speedometer tuh. Itu SPD, kami juga pakai SPD speedometer. Semoga dia bisa. Nanti kita lihat. E36 waktu itu udah buram jelek ininya, Iya. layar-layarnya itu. Balik bening lagi. Balik bening lagi. Oke. Normal. Coba deh, Moga-moga ini bagus itu. bisa. Terus, Setir nih udah agak pudar. bentar, kalau dilihat kilometer ya 23.800 ya. 23.800 harusnya tidak membuat setir sampai sehancur ini nih, semulus Tidak ini. hancur loh ini. Ini tidak hancur tapi warnanya pudar. Kok bisa pudar? Mungkin yang nyetir keringetan tangannya. Keringat supirnya. Iya. Nah, cuman 23.000 tuh sampai saya cross check ke ini loh, ke Mercedes. Mercy. Ternyata benar, secara 23.000. Perawatan terakhir tuh dia di 17.000. Oh, hebat juga ya. Terus, ini nih Om, Iya tuh agak terkelupas ya. ini makin lama meluas dia. Tapi untungnya kayak apa tuh 788 AutoCare. Bisa dia Bisa, ngecetak lagi. dia balikin lagi. 788 AutoCare sama itu Color Fresh. Color Fresh juga bisa ya. Color Fresh Oke. Jakarta Utara. Ya, karena Nah, lama-lama nih ini lama-lama lengket Om. Betul. Tapi ini untuk ukuran 14 tahun sih masih oke nih, masih nggak lengket nih. Iya. Padahal Nah, keringatnya bisa bikin kayak begini. Untuk kulit ini, Fair to Concept menyanggupi untuk ini meretrim mah dengan kulit gampang. yang sama. Kayaknya nggak yakin bisa seketat ini sih. Ini ketat banget nih, kayak mesin ini ngetatinnya nih. Kita lihat ya. Tapi kalau di retrim dia jadi Tapi ya retriman jangan, dong. iya mendingan ini. Mendingan biarin aja begini. Ya ntar kita lihat lah. Headlamp ada autonya. Masih Luar jalan. biasa. Masih jalan. Masih jalan. Terus ini ya, ini kan layar nih instrumen clusternya. Kenapa ini layar? Karena dia ada optional juga yang pakai apa tuh? Infrared. Ini night vision. Night vision. Jadi ini pakai layar. Ini pertama kalinya S-Class itu pakai layar digital. Dan cepet rusak jadinya. Iya. Kayak Kita begini. lihat. Saya keluar berapa buat perbaikan layar ini? SPD tapi
Coba aja kita lihat, SPD juga butuh biaya berapa. Terus ini kalau dibuka, ini harusnya keypad telepon ini. Iya, mestinya keypad telepon di tipe yang lebih tinggi. Ini nggak ada teleponnya? Nggak ada. Tapi cuma empuk-empuk begini aja? Setelah facelift 2009 tuh ada. Oke. Nah ini buat mainan orang Mercy dulu, karena tangan kiri kita butuh mainan, dia taruh beginian. Iya juga, cuman ini Mercy pasti ada terinspirasi dari BMW iDrive deh. Karena pertama kali yang aplikasi ini BMW puter-puteran. Ih, kok asik juga ya. Aduh, BMW lagi yang nemuin. Duh, gimana ya? Ya udah, kita bedain namanya komen kalau nggak salah ya. Iya, terus ini tombol-tombol nih agak tersembunyi nih sampai mode berkendara. Driving mode-nya ngumpet banget di sebelah kiri pula. Bener mobil yang bukan buat fun to drive. Makanya sampai mode berkendara aja di tempat yang tersembunyi. Mercy zaman ini semuanya di sini tombolnya ngumpet. Enggak, ada yang di sini. Enggak, di sini. Di sini. Yang udah kayak iDrive ini. Di sini. Nah, tuh deh. Ada yang di sini nggak? Di sini ya. Di sini mestinya, bukan di sini. Enggak, tapi dulu yang ada iDrive ini sih. Enggak tahu deh. Ya pokoknya gini deh di sini ya. Terus ya udah sih. Ini memang terus terang kondisinya lumayan oke. Ya ini pernya. Ini mesti pernya nih. Pernya harus lebih bisa ngangkat ini. Ini habis pakai lowering kit kayaknya, Pak. Masih normal, lampu masih normal semua. Oke. Kunci, maksudnya ini electric seat. Bisa buat yang di kiri. Naik turunnya agak nyangkut, suka nyangkut dikit. Ini bisa nyetel ini juga. Om. Nah, bisa saya lawan. Bisa tabrakan. Bisa. Udah ada rusak. Memory seat masih. Terus ini day night masih nggak silau kalau malam. Masa? Coba. Enggak ya, kebalik ya. Sekarang kan udah siang, Om. Iya, benar. Mungkin dia tahu ini siang. Terus ini Bluetooth mana Bluetooth? Nggak ada Bluetooth. USB nggak ada sama sekali. Kamera mundur nggak ada. Nggak ada. Tapi ada CD changer. Oh, jadul banget. 6 disk. Kuno. Ini nggak tahu nih buat memory card zaman dulu nih. Ini apaan? CF card? Iya. CF card kayaknya atau apa? Nggak tahu. Ini apa tuh ya? Ini. Walaupun buluk, tapi masih ada buku manual asli, masih ada buku servis, masih ada ini promosi kerja sama Mercedes-Benz dan mobil Mika Hakkinen nih waktu itu. Wah, masih ada Mercedes service member. Pasti ada yang jual nih yang masih bagus nih. Iya, bungkusnya aja ya. Bukunya masih bagus semua. Bisa rusak ya? Padahal tugas dia diem aja, nggak kayak jok ini loh. Iya. Jok ini tugasnya lebih berat. Dan cuma taruh di laci aja ini mestinya. BPKB faktur lengkap. Ya. Terus ini masih bisa. Masih tuh bisa nengok. Dia bisa nengok lagi. Kelihatan nggak? Bisa. Nah ini buat naikin suspensi. Iya, naikin. Ini masih jalan. Coba aja. Oke. Coba ya. Naik gak sih? Nggak tahu, agak lama. Tapi belakang agak naik. Karena depan menukik, sekarang mesti giliran depan naik. Oh iya, depan naik. Wih, tinggi. Masih bisa. Wow. Takut rusak. Tapi cukup lambat sih. Iya, bukan yang bes gitu ya. Ya nggak bes juga, setidaknya terasa gitu loh. Ini sama sekali nggak terasa, harus dirasa-rasa. Smooth banget, tapi naik. Kita coba jalan ya. Oke. Nyangkut dikit. Rem tangannya di sini. Elektrik. Ada jeduknya dikit ya. Itu kenapa ya? Kayaknya wajar nggak ya? Kayaknya nggak wajar. Ya masih toleransi lah. Tapi harusnya kayaknya sih S-Class nggak pakai sampai jeduk begitu. Oh, pintu kurang kencang. Kayaknya sampai cek rasa yang baru juga masih agak kayak gitu deh di kondisi tertentu, apalagi dari P. Dia nggak pindah P. Apa? Masih D. Coba jalan. Sambil pintu dibuka. Oh, belum ada. Iya, yang belum ada baru. Kalau yang sekarang di ini lagi D nih, kita nggak mau buka kaca, baru pasang kaca film. Masih jalan pelan, masuk buka kaca ini, P dia ngerem mendadak.
kalau yang sekarang. Kalau yang sekarang. Terus ini ada ada pedal shift tersembunyi. Tersembunyi, plus minusnya ada di kanan kiri. Iya. Pindah gigi masih oke. Pindah gigi masih oke, agak kecepetan aja karena dia Pakai comfort mode. S-Class. Aduh, jalan konblok berasa di awan. Tapi dia salon banget ya. Apanya? Gearboxnya Slow. salon. Salon. Ini di kickdown. Iya. Dia nggak ngoper Santai. gigi satu dong. Nggak ngoper ya? Nggak ngoper. Tapi kalau masukin ke S, Nah, kita coba. Ini kita ada di kampus BSI sekarang ya. Iya. Terima kasih BSI, kita boleh numpang syuting ya. Karena ada kami diundang di sini, gue diundang untuk sesuatu. Tapi kalau datang ke kampus BSI ini pakai S-Class seperti ini, apa anggapan teman-teman kampus lain? mungkin dia masa mudanya nggak sempat kuliah, jadi baru pas tua kuliah. Coba kita di S. S-nya apa? M. S. Masuk Masuk, satu. baru satu, ya. Artinya mode berkendara masih bekerja. Enggak, bekerjanya agak berlebihan, di kickdown, ditempel dia nggak. Iya, tapi itu memang karakter standarnya, bukan Iya. karena kerusakan. Aduh, bandingannya Om. Olengnya sih luar biasa. Ini setir nggak ada direct-directnya ya? Nggak ada. Sama sekali nggak direct. Dosa besar bikin S-Class itu jadi direct. Iya benar. S-Class tuh harus kayak gini. Ambil lagu. Audionya enak. Audionya standar, nggak yang dahsyat. Terus kalau ini harus dengerin CD dong. Apa? Harus dengerin CD. Iya, mana udah nggak punya CD lagi di rumah. Ini kan tempatnya Zico dan Dipo latihan ya. Drift, jangan drifting di sini, Ntar enggak. ini ESP nih. Enggak. ESP off. No. Kenapa sih? Jangan menambah resiko kerusakan. Ini mobil kalau rusak mahal. Lah, ini penontonnya harus Ini tahu bukan- kalau rusak. Ini bukan unit tes ATPM. Kalau di drift itu apa yang rusak? Enggak. Jangan aneh-aneh. Kenapa sih? Kamu itu udah bisa ngedrift loh. Ini ya Om please. No. Please. No. Kenapa sih? Pakai tuh kebo tuh buat drifting. Nggak bisa, kebo itu buat kenyamanan, buat Ini keren-kerenan. buat kenyamanan. Nggak kebayang ya mobilnya Kiki itu rasa nyamannya kayak apa nih? Ya dia pasti lebih tidak nyaman dari ini. Ya itu udah pasti. Karena dia ceper kan. Tapi ini mesinnya oke loh, rata loh. Dan suhu stabil. Temperatur ya, iyalah. Kalau nggak stabil berarti. Tapi kalau rata begini maksudnya rata itu udah melambangkan semua urusan gitu loh. Well maintained mesinnya. Ya masih muda juga, 23.000. Karpetnya Gatsby beneran. Iya. Karena Gatsby itu tahu nggak fungsinya buat apa? Apa? Melindungi karpet aslinya. Ternyata ada karpet aslinya ditutupin lagi sama Gatsby. Gatsby itu yang buat rambut itu loh, minyak rambut. Iya Ya ya kan? Allah. Dia Ini- bikin karpet juga loh. Hebat ya? Apa jangan-jangan dulu nih joknya juga disarungin kali ini, makanya masih bagus nih. Yang ini TRD. Oh bisa. Oh ini TRD. TRD. Bukan AMG, TRD. 16,5 per 100 km. 16. Ya normal lah. Itu Venom 3000 cc. Buat saya yang biasa NA. mobil saya irit-irit semua, ini boros banget. Ya udah nggak zaman mobil irit-irit itu. Enggak sih. Sekarang malah zaman mobil irit-irit. Zaman dulu nggak pikirin. Kayak begini-gini. Oh iya ada tempat lagi di sini. Nah udah, misalnya mobil ini mau saya bawa mungkin setahun gitu ya. Kita lihat selama setahun keluar berapa buat perbaikan. Ini mau dipakai setahun. Tapi dipakai, Rencananya. jangan nggak dipakai. Nah katanya kalau nggak dipakai justru lebih banyak rusak. Iya. Nah sekalian, jadi kadang saya pakai, kadang saya diemin. Tahu-tahu nanti rusak ya suspensinya, ambles gitu-gitu. Pengen tahu. Ngeri juga sih ya. Iya, eksperimennya. tapi makanya emang udah beli mobil ini untuk eksperimen. Jadi udah di spare juga buat beli air suspension kalau rusak. Kita lihat aja. Tapi gini ya. Tapi gimana? 225 juta untuk mobil kayak gini, good deal apa enggak? Tuh, it's always kalau kami it's always a good deal mobil sedan mewah tua, ya kan? Ya tergantung kondisi. Tapi ini harganya kemurahan untuk ngambil ini. Iya sih. Ya yang jual Iya sih. kemurahan. Mesti agak kemurahan sih. Agak kemurahan. Expect di 300-an lah mestinya ini mobil. Mendekati 300 lah, 280, 270, tapi ini kemurahan ya bener. Oke.
Oke, Bung Fitra ini kali ini kami bilang oke, this is a good condition car ya. Kita lihat berapa bulan lagi. Ya, nah, kilometernya lebih sedikit daripada Crown kami ya. Iya, Crown kami lebih tua jauh ya. Tapi kita lihat berapa biaya perbaikan yang keluar. Ya, tapi gini loh. Kalau Bung Fitra punya ini nih harusnya kami melawan dengan yang sejenis gitu. Oke, cari mobil mewah tahun 2000-an awal juga ya. 2000-an awal musuhnya dia. Oke. Itu kira-kira apa? pilihannya ada seri 7. Jelek banget ya seri 7, jangan deh. Terus ada A8. A8. Aduh, itu tuh ada. Terus ada Jaguar XJ. Hancur juga gila maintenance-nya, Om. XJ itu ada yang XJR kalau misalnya hoki itu. XJR tuh 5000 supercharge. Ya, tapi ngerawat mobil udah deh, gini. Lexus LS 460 ya. 460. Tapi harganya lebih mahal daripada ini. Kok bisa ya? Nggak tahu. Om, beli Om. Abis itu kita lihat mana yang biaya perbaikannya paling besar. Ini garasi, ntar Fitra. Garasi muat. Ini. Nah ini, untuk beli mobil ini, Datsun tuh harus dijual. Atau BMW E30 harus dijual. Ini lagi negosiasi nih supaya tidak perlu dijual. Sebaiknya 30 jangan. Ya. Iya. Tapi Datsun itu the champion. Ntar. Datsun Go Bung Beyond. Fitra, kalau nggak kompetisi, mau modifikasi mobil seperti itu nggak? Enggak. Ya enggak lah, itu kan buat kompetisi. Iya, maksudnya itu mobil. Mungkin iya, sebagian. Tapi tidak seluruhnya. Tidak spionnya. Spionnya justru iya. Spionnya justru iya. Karena itu sekarang Honda Audi e-tron ngikutin semua. Weirdo. Kok weirdo? Emang iya bener? Itu gak enak banget spionnya. Itu Ya itu kamera zaman mundur dulu. yang dipakai itu. Zaman dulu. Orang zaman dulu biasanya kaca, kita harus terbiasa digital. Orang yang e-tron yang baru-baru ini sekarang aja orang pada ngeluh kok. Nah iya, itu orang-orang kayak Mobi yang ngeluh, Audi kurang apa coba? Tapi ngeluh orang juga tetap. Ya oke, tolong komentar di bawah sebaiknya mobil apa untuk menyaingi ini atau sebaiknya nggak usah disaingi biar dia bersusah-susah sendirian. Kasih saran, Om Mobi harus beli mobil apa biar sependeritaan sama saya. Moga-moga mobil ini tidak membuat saya menderita. Kenapa nggak kami pakai S-Class juga yang generasi W140 gitu? Boleh. Ih, W140 ketuaan Om, jauh banget. Enggak, yang sebelnya W140. Harganya mirip sama ini. Tapi 2 generasi ketinggalan. Iya, karena udah masuk hobi. Iya. Yalah, Apa dong? Yang setelah ini? kasih ide aja, biar penonton kasih ide di bawah. Ya. Udah lapar. Yaudah. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Nas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda agar seluruh dunia tahu bahwa Bung Fitra lagi Eksperimen. No. Masa krisis kebabe-babean tuh apa ya? Kebabe-babean. Apa ya? Midlife crisis. Midlife crisis, ya. Aduh, Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Wung. Om.